Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Muhammad Andi Perkasa resmi menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut melalui prosesi penyematan, brafet, intai para amfibi marinir, dan anti teror aspek laut oleh Komandan Korps Marinir Jenderal Mayor TNI Widodo Dwi Purwanto, serta penyematkan Bar Ungu Korps Marinir oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Pantai Todak, Dabu Singkep, Kepulauan Riau, Kamis, 5 Juli 2022. Sebelum prosesi pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan, terlebih dahulu Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa meninjau sarana dan prasarana Pusat Pelatihan Pertempuran TNI Angkatan Laut 9 Dabu Singkep, dilanjutkan menyaksikan latihan Rubber Dock Operation atau RDO, terjun tempur, dan penyelesaian sasaran strategis oleh pasukan Taifib Marinir. Bantuan tembakan dari kapal perang Republik Indonesia juga dari pesawat F-16 TNI Angkatan Udara, serta melihat gelombang pendaratan pasukan marinir yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut didampingi Kodan Kormar dari KRI Makassar 590 menuju pantai pendaratan dengan menggunakan kendaraan tempur LVT-7 Korps Marinir. Usai menyaksikan gelombang pendaratan pasukan marinir, Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Komandan Korps Marinir, Waden Kormar, Komandan Pasmar 1, meninjau penyelesaian sasaran oleh pasukan Taifib Marinir dan pasukan khusus dari US Marines. Tidak kalah penting, di rangkaian kegiatan tersebut, Panglima TNI didampingi Komandan Denjaka dan pasukan khusus dari US mengikuti perebutan sasaran musuh dengan teknik pertempuran jarak dekat atau PJD. Dilanjutkan Panglima TNI dan rombongan menuju tempat upacara pengangkatan Panglima TNI menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Tiba di Pantai Todak, kelanjutan upacara pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut ditandai penyematan brifet intai para amfibi marinir dan anti teror aspek laut oleh Dan Kormar, serta penyematan baret ungu Korps Marinir oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Pengangkatan dan pengukuhan sebagai warga kehormatan Korps Marinir adalah sebagai wujud penghargaan Korps Marinir kepada pemimpin TNI atas kontribusi dan perhatiannya yang tulus kepada kemajuan dan perkembangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, didasari beberapa pertimbangan, antara lain mengingat kontribusi dan perhatiannya yang besar dan sungguh-sungguh terhadap kemajuan dan perkembangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Di samping juga sebagai bentuk apresiasi atas ketelatenan jiwa, sikap, semangat, dan komitmen yang tinggi diberikan kepada Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Di antaranya di tempat latihan itu kan memang merupakan tempat-tempat latihan yang biasa kami gunakan. Jadi untuk Super Garuda Shield tahun 2022 ini kami menggunakan 3 lokasi. Satu adalah di Batu Raja. Batu Raja itu bagian dari Sumatera Selatan, tapi paling selatan. Itu adalah daerah latihan terbesar Angkatan Darat. Luasnya kira-kira 42.000 hektar di sana. Dan dari dulu kita sudah melakukan latihan di sana. Kemudian daerah latihan kedua adalah di Kalimantan Timur, di selatannya Balikpapan. Namanya daerahnya Amborawang. Di situ juga, tapi lebih kecil. Nah, makanya di sana field training exercise yang dilakukan di sana juga skalanya lebih kecil karena yang terlibat hanya satu kompi, baik dari pihak Indonesia maupun dari Amerika. Nah, selain materi darat, kita juga tahun ini menggelar materi laut dan udara. Dan itulah yang kita lakukan di area Dabu Singkep. Nah, ini sama juga, Pak. Area Dabu Singkep ini adalah daerah latihan Angkatan Laut sejak tahun 82 yang lalu. Luasnya kalau untuk di darat sini 18.000 hektar, termasuk area lautnya. Dan memang sudah sering dilakukan latihan, baik melibatkan kapal, Navy ship, maupun Marine, sampai dengan pendaratan, sampai dengan live fire di sini. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pemilihan lokasi, tidak ada alasan apapun kecuali memang tempat-tempat latihan yang memang biasa kita gunakan, karena hubungannya dengan keamanan yang melibatkan live fire, peluru tajam itu kan nggak bisa kita coba-coba. Jadi harus di tempat yang memang biasa kita lakukan dan secure. Ada lagi? Ya. Jadi Mbak,
materi baru ini memang terus terang kita baru lakukan karena itu kan merupakan hasil pembicaraan dari kedua belah pihak sejak tahun lalu. Perencanaan maupun pertemuan itu dilakukan 3 kali. Mulai dari namanya IPC itu Initial Planning Conference, itu tahun lalu, kemudian Middle Planning Conference awal tahun ini, dan Final Planning Conference kira-kira sebulan lalu. Pada penerima anugerah tersebut, Jenderal Besar Ahmad Haris Nasution merupakan orang pertama yang menerima penganugerahan ini pada tahun 1965. Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tahun 2015. Dan mantan Panglima TNI Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto pada tahun 2018. Serta Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pada tahun 2020. Jenderal TNI Muhammad Andi Perkasa merupakan orang ke-40 yang memperoleh penganugerahan sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak dilantik Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo tanggal 17 November 2021.